Rudorosci Urusah Pariaki Ratito Ampapuham apa-apa bawah Rahimam pundaria kaksi Sabahi abiyantara suci Om kesama sama dewa Saru peran kita angkara Mamuja saru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantau wajiku mamu Santau manasu dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Media Talks bahas masa depan jurnalisme di era AI, perkuat kapasitas media di dunia digital. Puncak kirap api obor Porprov Bali ke-16. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Dewan Pers dan Tirto.id menggelar kegiatan Media Talks masa depan jurnalisme di era AI di Aston Denpasar Hotel and Convention Center. Forum ini menjadi ruang pelatihan dan diskusi bagi media baru maupun media lokal konvensional untuk memperkuat kapasitas produksi konten, membangun sinergi dan menyampaikan informasi publik yang inklusif dan adaptif. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Dewan Pers, Rosarita Niken, pemimpin redaksi Tirto.id, Rahmadin Ismail, dan dosen FISIP Universitas Udayana, Dewi Yuri Cahyani.
PhD, perkembangan teknologi digital khususnya kecerdasan artifisial (AI) kini membawa peluang sekaligus tantangan bagi dunia jurnalisme. Di satu sisi, AI mampu menghadirkan inovasi dalam produksi, distribusi hingga verifikasi informasi. Namun di sisi lain, teknologi ini juga menimbulkan risiko etika, potensi bias, hingga persoalan kurasi informasi yang perlu diwaspadai. Jurnalisme di era AI menuntut media untuk adaptif, kritis, dan tetap berpegang pada nilai independensi serta integritas. Teknologi memudahkan proses kerja jurnalistik, tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga etika, menghindari misinformasi, dan tetap menjadi kepercayaan publik. Fokus utama diarahkan pada upaya membantu media menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, menyajikan isu nasional dengan bahasa yang mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi digital terbaru agar media mampu beradaptasi dengan cepat di tengah perubahan zaman. Tujuan dari Media Talks masa depan AI ini sebetulnya kita ingin sharing ya, dengan adanya AI ini kan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi AI ini bisa membantu jurnalis di dalam memproduksi berita, tetapi sifatnya hanya membantu, misalnya untuk riset awal, untuk observasi. Tetapi tugas jurnalis ini tidak bisa digantikan, misalnya untuk wawancara dengan narasumber, karena berita-berita atau informasi yang sesuai dengan kode etik jurnalistik yang pertama adalah ketaatan pada verifikasi. Supaya apa? Supaya berita yang diproduksi ini adalah berita yang akurat, berita yang benar. Nah, kemudian AI itu ada tantangannya. AI kan dia tidak punya dalam tanda kutip etika dan dia tidak punya tanggung jawab hukum. Tetapi kalau produk jurnalistik itu kan harus taat kepada etika dan dia juga harus taat kepada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Tapi kalau produk AI itu tidak bisa dikatakan itu sebagai karya jurnalistik karena kan dia tidak punya etika dan dia tidak bisa dituntut juga kan. Nah, oleh karena itu AI ini bermanfaat untuk membantu. Tetapi jurnalis itu masih sangat berperan di dalam karya jurnalistik ataupun memproduksi informasi yang akurat, juga berimbang, adil, dan mempunyai tanggung jawab tidak melanggar privasi dan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Melalui kegiatan ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas media lokal maupun media baru. Media Talks tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah insan pers untuk melatih keterampilan, memperkuat kualitas jurnalisme, memperluas jejaring, serta mendorong kolaborasi lintas media dalam menyuarakan isu-isu kebijakan publik. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri baru di Istana Negara, termasuk Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koperasi pengganti Budi Aristiadi. Pelantikan ini juga mencakup satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 4 jabatan menteri dan 1 wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 September 2025. Pelantikan ini dilakukan sesaat setelah diumumkannya reshuffle atau penggantian jabatan menteri di Kabinet Merah Putih oleh Mensesnek Prasetyo Hadi di Istana Jakarta pada hari yang sama. Setidaknya ada 5 menteri yang direshuffle Prabowo, yakni Menko Polkam, Menpora, Menteri Perlindungan Pekerja Migran,
Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi. Namun dari kelima menteri yang diresapel tersebut baru 3 yang dilantik, yakni Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, kemudian Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran menggantikan Abdul Qadir Karding, dan Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Selain itu, Prabowo juga melantik 1 menteri baru, yakni Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, serta wakilnya Dhanil Azhar Simanjuntak. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebelumnya telah disepakati oleh DPR terkait rancangan Undang-Undang Haji. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, dalam keterangannya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan reshuffle yang diambil oleh Presiden Prabowo terhadap 5 menterinya telah melalui proses evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, masukan, serta pertimbangan yang matang. Sementara terkait dengan 2 menteri yang belum dilantik, Prasetyo menjelaskan untuk pengganti Menko Polkam, Budi Gunawan, Presiden memang belum menunjuk secara definitif siapa penggantinya. Sedangkan untuk Menpora, saat ini kandidat penggantinya masih berada di luar kota. Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Tunggu nanti diumumkan gitu. Tunggu dulu, intinya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan gitu. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Yang akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan. Puncak kirap api obor Porprov Bali ke-16. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut,
Setelah melewati seluruh kabupaten kota di Bali, kirap api obor Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-16 tahun 2025 akhirnya mencapai puncaknya tiba di Gedung KONI Bali Denpasar. Api obor disemayamkan sehari sebelum digunakan pada upacara pembukaan Porprov Bali di Gor Lile Buana. Tibanya api obor Porprov Bali ke-16 di Gedung KONI Bali menandai puncak kirap yang diawali dilepas di kawasan Batur Bangli pada Minggu 7 September lalu. Sebelumnya, kirap api obor telah melewati kabupaten kota di Bali sebagai ajang mempromosikan gelaran Porprov Provinsi Bali ke-16. Kedatangan kirap api obor diterima langsung Ketua KONI Provinsi Bali, Gusti Ngurah Oko Darmawan beserta jajaran pengurus KONI Bali. Gusti Ngurah Oko Darmawan menyampaikan apresiasi atas partisipasi semua pihak menyukseskan kirap api obor Porprov Provinsi Bali tahun 2025. Ini adalah kegiatan yang untuk menggelorakan bahwa satu, kita melaksanakan Porprov, kemudian yang kedua bahwa semua dengan melalui olahraga kita bisa satu. Di Provinsi Bali, kemudian kabupaten kota semua bersatu untuk kemajuan olahraga. Api obor disemayamkan sehari sebelum digunakan pada upacara pembukaan Porprov Bali di Gor Lila Buana. Api obor terus menyala di sepanjang penyelenggaraan ajang Porprov sebagai pengingat semangat juang yang tidak pernah padam. Yana, Bali TV. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menggelar perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2025. PKKMB diikuti oleh 289 orang yang bertujuan mengenal kehidupan kampus. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia UPMI menggelar PKKMB tahun 2025 yang diikuti oleh 289 peserta dengan mengangkat tema Harmoni dalam Perbedaan Sinergi untuk Kampus Berdampak. Para mahasiswa terdiri atas berbagai jalur, diantaranya jalur beasiswa KIP, jalur SKSS, jalur prestasi, dan jalur tes. Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali Gusti Bagus Artanegara menyatakan rasa syukur karena banyak generasi muda yang masih memiliki minat untuk melanjutkan studi keguruan. Terlebih adanya program pemerintah Satu Keluarga Satu Sarjana. Melalui PKKMB, mahasiswa baru diajak mengenal sejarah UPMI dan mengenali sistem pembelajaran di UPMI. Masa perkenalan ini kami anggap sangat penting karena ini perubahan situasi. Ibaratnya manusia akan dia dari satu jenjang ke jenjang yang lain, itu kan ada proses upacaranya. Nah ini juga masa perkenalan ini semacam itulah. Jadi kita ingin memperkenalkan bahwa dunia pendidikan tinggi itu beda dengan dunia waktu mereka masih di SMA, di SMK. Jadi kepada mereka kita perkenalkan tidak hanya sejarah daripada PGRI, sejarah daripada Universitas PGRI ini, Mahadewa, juga kita perkenalkan bagaimana pembelajaran, sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Profesor Made Swarte menyatakan PKKMB bertujuan untuk mengenali lingkungan kampus secara mendalam. PKKMB menekankan kepada mahasiswa baru terkait kehidupan kampus dan belajar beradaptasi. Tentunya PKKMB tidak ada perpeloncoan. Tapi menekankan bagaimana mahasiswa baru itu dikenalkan dengan dunia kampus. Kemudian bagaimana mahasiswa itu belajar beradaptasi. Belajar juga bagaimana bisa menyesuaikan diri, mengenal lingkungan kampus melalui PKKMB ini akan dikenalkan bagaimana faktor kebersamaan, bagaimana beretika akademik, kemudian pada akhirnya mahasiswa itu tahu dan bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari kampus di mana dia mengikuti PKKMB ini. Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 8, Inyoman Bagus Swete Nugraha menyatakan harapannya kepada tinggi agar mampu bertransformasi menjadi kampus berdampak dengan meningkatkan tridharma perguruan tinggi.
Nah, jadi kami sebagai pemegang regulasi untuk PTS di wilayah 8 Bali NTB berkomitmen untuk selalu mendorong perguruan tinggi untuk bisa mengaplikasikan kampus berdampak. Kampus berdampak ini merupakan transformasi dari MBKM, di mana MBKM akan ditransformasi menjadi kampus berdampak. Kampus berdampak juga tujuan utamanya adalah meningkatkan tridharma perguruan tinggi. Pembukaan PKKMB ditandai dengan pemasangan atribut bagi mahasiswa baru dan pelepasan balon ke udara. Andika, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Badung secara resmi menerima kirap api obor Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-16 tahun 2025 dalam upacara serah terima yang hikmat di Jabapura Lingga Buana Puspem Badung Senin 8 September 2025. Api obor ini diserahkan dari Kabupaten Tabanan kepada Kabupaten Badung yang menandai berlanjutnya perjalanan api suci sebagai lambang semangat sportivitas dan prestasi atlet-atlet Bali. Dalam sambutan Bupati Badung yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kadis Dikpora Gusti Made Dwi Payana disampaikan kirap api obor ini memiliki makna mendalam, yakni menjadi simbol bagi seluruh atlet olahraga di Bali yang memiliki semangat membara untuk berkompetisi secara sehat. Melalui semangat sportivitas ini diharapkan mereka dapat mengukir prestasi gemilang melalui proses pembinaan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Porprov 16 ini merupakan momentum yang sangat penting dalam upaya mengukur prestasi olahraga di daerah Bali. Melalui Porprov tahun ini, Bali diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang bisa mengharumkan nama Bali di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Badung juga menegaskan dukungannya untuk menyukseskan pelaksanaan Porprov Bali ke-16 ini. Harapannya, Porprov 2025 dapat berjalan sesuai harapan bersama dan menghasilkan prestasi serta sukses penyelenggaraannya. Kirap api obor saat ini memberikan makna kepada kita semua bahwa atlet-atlet olahraga yang ada di seluruh Bali memiliki semangat yang membara untuk berkompetisi secara sehat dengan tetap menjunjung semangat sportivitas untuk dapat mengukir prestasi yang gemilang melalui proses pembinaan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Porprov Bali tahun 2025 ini merupakan momentum yang sangat penting dalam mengukur prestasi olahraga di Bali. Diharapkan melalui Porprov tahun ini, Bali mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Bali, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Pemerintah Kabupaten Badung mendukung untuk mensukseskan pelaksanaan Porprov Bali ke-16. Semoga Porprov tahun 2025 ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama dan dapat menghasilkan sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan. Acara serah terima ini berlangsung lancar dan penuh semangat, menegaskan kesiapan Kabupaten Badung untuk menjadi bagian penting dari perhelatan olahraga terbesar di Bali ini. Kirap api obor kembali dilepas oleh Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti menuju Kota Denpasar. Maju! Indrawan, Bali TV. Yayasan Dharma WWK merayakan hari ulang tahun ke-49 dengan sederhana dan penuh makna. Puncak HUT diawali dengan persembahyangan dan upacara bendera, dilanjutkan dengan acara seremonial yang ditandai dengan pemotongan tumpeng. Berdiri sejak 1976 dan tahun ini memasuki usia 49 tahun, Yayasan Dharma WWK terus berbenah dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi satuan unit yang dinaungi yakni TK dan SMP Dharma WWK. Puncak perayaan HUT ke-49 Yayasan Dharma WWK diawali dengan persembahyangan bersama dan upacara bendera sebagai implementasi nilai spiritual dan nasionalisme. Acara kemudian dilanjutkan dengan seremonial meniup 49 lilin yang mencerminkan Yayasan Dharma WWK secara konsisten memberikan penerangan melalui pendidikan yang berkualitas.
Ketua Pembina Yayasan Dharma Wiweka, Gusti Ngurah Suyasa mengatakan, Yayasan Dharma Wiweka dibangun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya masyarakat di wilayah Pomogan, Kepawon, dan Pedungan. Kedepannya Yayasan Dharma Wiweka terus berupaya memenuhi berbagai tuntutan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, beginilah keadaan kami di sini. Mudah-mudahan untuk ke depan lebih baik lagi. Kita akan berusaha tetap untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat, terutama masyarakat kami di sini, Kepawon, Kepawon, dan Pedungan. Untuk ke depan kami bisa memenuhi. Biar bagaimanapun kami akui bahwa masyarakat kami belum sepenuhnya, keinginan masyarakat kami belum sepenuhnya dapat kami adopsi. Ya, untuk ke depan kami akan berusaha. Sementara itu, Kepala SMP Dharma Wiweka Nyoman Mariana mengatakan perayaan HUT ke-49 dilaksanakan secara sederhana dengan mengedepankan nilai-nilai spiritualitas, nasionalisme, dan berkarakter. Nyoman Mariana menegaskan hari ulang tahun merupakan momentum untuk mulat sarira agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi siswa dengan harapan Yayasan Dharma Wiweka semakin jaya dan bertransformasi lebih baik. Tema ulang tahun kita adalah bersama kita, artinya kuat, ya, maju, dan kita nanti yayasan ini kedepannya menjadi eksis terus. Sederhana yang kita lakukan, kita tidak mengurangi nilai spiritualnya dan nilai daripada sosiologisnya. Dalam hal ini kita menekankan kepada anak 3 hal. 1, bagaimana dia memiliki mental, sikap, moralitas yang kuat, yang pasti. Yang kedua, cerdas. Cerdas artinya mampu dia mengolah, menilai, memilah mana yang patut dan tidak patut. Yang ketiga, emosionalnya terkait dengan karakter. Dengan mengusung tema Bersatu Kita Kuat, Bersama Kita Hebat, puncak HUT dimeriahkan dengan berbagai kegiatan termasuk penyerahan hadiah kepada para pemenang dalam berbagai lomba yang diselenggarakan baik di bidang akademik dan non-akademik. Sukma, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. DPRD Buleleng usulkan 50% absen pajak kendaraan bermotor untuk infrastruktur jalan. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemariang disambun Amerika alit nekuli. Metapang kalau kebos, mepandes utawi mesangi, drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya menegaskan pentingnya penggunaan dana hasil opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal kondisi jalan yang dinilai sudah banyak mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikannya pada rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Buleleng di ruang komisi atau di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng. Rapat yang membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2026 dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Buleleng, Sekretaris Daerah Buleleng bersama TAPD Kabupaten Buleleng dan tim ahli DPRD Buleleng. Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya mengusulkan sekurang-kurangnya 50% dana dari opsen pajak kendaraan dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan. DPRD menilai masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan berhak mendapatkan manfaat langsung dalam bentuk perbaikan fasilitas publik, khususnya jalan yang digunakan setiap hari. Dengan alokasi anggaran yang memadai, DPRD berharap pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Buleleng dapat dipercepat. Ada peningkatan. Kalau toh selisih plus minus yang ratusan juta kan tidak apa-apa. Karena cuma kembali nanti Pak, itu hasil RUPS Pak. Kita sih masang begitu, tapi kalau RUPS-nya misalnya mengembalikan itu modal lebih besar dari yang sekarang, atau mengambil untuk dibagikan sebagai dividen, itu kembali ke RUPS. Karena penguasa tertingginya di RUPS. Kalau prediksi boleh, saya pikir tidak perlu prediksi. Terutama di wilayah yang menjadi jalur utama dan kawasan wisata. Selain menyoroti infrastruktur jalan, DPRD juga memberikan sejumlah masukan strategis terkait kebutuhan sarana dan prasarana di beberapa OPD. Salah satunya adalah pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum di jalur menuju destinasi tempat wisata, pembangunan dan rehabilitasi jalan penghubung antara DTW dan sekolah, perbaikan toilet di beberapa DTW yang kondisinya sudah tidak layak pakai. Langkah ini merupakan bagian dari upaya DPRD untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan para wisatawan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. DPRD berharap usulan ini dapat dikaji secara serius oleh pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan APBD 2026 agar pembangunan di Kabupaten Buleleng lebih merata dan tepat sasaran. Yasri Yuli, Bali TV. Kenaikan harga daging ayam sesuai batas acuan. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, Ter. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jangan
4 juga. Ya. Bunga 4. Tumpang alit-alit lagi 4. Ngangen sampian usung tulang lindung wasani nganggo bayu kan ora ketika langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, kenaikan harga daging ayam di pasar masih sesuai batas harga acuan. Demikian disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso saat melakukan peninjauan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok di Pasar Nyanggelan, Kelurahan Panjer, Denpasar. Secara umum, harga terkendali dan pasokan lancar. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja di Denpasar didampingi Wali Kota Gusti Ngurah Jaya Negara untuk meninjau harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok di Pasar Nyanggelan, Kelurahan Panjer, Denpasar. Selasa pagi, dalam peninjauan ini, kebutuhan pokok seperti daging ayam menurut pedagang mengalami kenaikan harga menjadi Rp40.000 per kilogram. Biasanya harga normal berkisar Rp35.000 per kilogram. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan ada beberapa harga bahan pokok yang naik tapi masih di bawah harga acuan. Harga bahan pokok yang naik seperti beras, namun sudah ada beras SPHP yang harga acuannya Rp62.500 untuk kemasan 5 kg yang dijual Rp60.000. Ayam potong Rp40.000 per kilogram sesuai dengan harga acuan sebesar Rp42.000. Minyak kita Rp15.700, cabai Rp35.000 per kilogram sedangkan harga acuannya Rp55.000. Telur Rp27.500 per kerat, sementara harga acuan Rp30.000. Secara umum, Mendag menyatakan semua harga terkendali dan pasokan juga lancar. Tadi kan saya sudah ngecek ke dalam. Ayam itu gini dulu ya, memang ada beberapa yang naik, ya, tapi masih di bawah harga acuan. Ada beberapa yang naik itu misalnya beras, tetapi kan beras ini sudah ada SPHP. SPHP itu 5 kilo itu harganya seharusnya Rp62.500, tapi malah dijual Rp60.000, artinya di bawah HRT. Ayam, harga ayam tadi Rp40.000, ya sesuai dengan harga acuan Pak. Harga acuan ayam itu Rp40.000. Lebih lanjut, Menteri Perdagangan menjelaskan pemantauan harga kebutuhan pokok harian di seluruh daerah di Indonesia. Pihaknya menggunakan sistem SP2KP. Sistem ini bisa monitoring harga dan pasokan di seluruh daerah pelosok di Indonesia. Jika ditemukan ada harga naik atau pasokan yang kurang, tim dari Kementerian Perdagangan bisa langsung turun untuk menjamin segala kebutuhan pasokan pasar rakyat terpenuhi. Winata, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan 2 warga negara Inggris ditangkap BNN bawa 1,3 kilogram kokain. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah bani.
luget, ngedel. Ya saja. Mie burung dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak gaji lo. Mie burung dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung dara. Jane sing kodak-kodak. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijeng selaku pengalian pengumpul jumlah wargi serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, jajaran BNNP Bali menangkap 2 warga negara Inggris karena mencoba menyelundupkan narkoba jenis kokain seberat 1,3 kg. Para pelaku merupakan jaringan internasional yang masuk melalui gerbang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dua WNA tersebut berinisial KG 29 tahun dan PE 48 tahun, keduanya warga negara Inggris. Mereka ditangkap petugas bea cukai di Bandara Ngurah Rai. Petugas mencurigai KG yang akan melewati pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan mesin X-ray, atas barang bawaannya ditemukan barang bukti narkotika berupa narkotika golongan I jenis kokain dengan berat 1,321 kg neto. KG menerangkan bahwa ia disuruh oleh seseorang bernama Santos untuk membawa tas berisi kokain dari Barcelona, Spanyol ke Bali. Selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang di villa yang telah disewa olehnya. Penyidik Madya BNNP Bali Kombes Pol Tri Kuncoro mengatakan sebelum ke Bali tersangka KG dan PE sempat bertemu di Spanyol untuk merencanakan membawa narkoba ke Bali sesuai arahan Santos yang kini masuk daftar pencarian orang. Narkoba tersebut rencananya akan diedarkan ke kalangan sesama warga negara asing. Dilakukan prosedur pemeriksaan menggunakan mesin X-ray atas barang bawaan penumpang yang diketahui berinisial KG, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa barang narkotika golongan 1 jenis kokain dengan berat 1.321 gram neto. KG menerangkan bahwa yang bersangkutan disuruh oleh seorang yang bernama Santos untuk membawa tas berisi kokaina tersebut dari Barcelona, Spanyol kembali untuk diserahkan pada seorang di villa yang telah di-booking atau disewa olehnya. Sekira pukul 02.30 datang seorang laki-laki berinisial PE, diketahui warga negara Inggris, datang menemui KG untuk mengambil tas yang di dalamnya terdapat narkotika jenis kokaina atas suruhan seorang bernama Santos. Kini petugas masih melakukan pengembangan untuk memburu tersangka Santos yang mengendalikan jaringan internasional tersebut. Petugas menjeratnya dengan pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Rai Suwantaro, Bali TV. Program Satu Keluarga Satu Sarjana, pemerintah Provinsi Bali mesti ditingkatkan daya serapnya agar semakin banyak yang memanfaatkan kesempatan ini. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat. Program Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan program pemerintah Provinsi Bali untuk mencetak SDM yang unggul. Salah satu perguruan tinggi penyelenggara program ini adalah UPMI Bali. Menurut Rektor UPMI Profesor Imade Suwarte, program Satu Keluarga Satu Sarjana
Sudah disosialisasikan kepada masyarakat, namun respon masyarakat kurang maksimal karena masyarakat ingin anaknya bekerja dengan cepat. Sejauh ini UPMI baru menerima 15 orang penerima program Satu Keluarga, Satu Sarjana dari 100 kuota yang disiapkan. Sebenarnya itu kan sudah kita turun, bahkan saya langsung ke masyarakat. Cuman respon masyarakat itu tidak begitu bagus, ya. Bahkan sudah mendaftar tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena dia inginkan adalah bagaimana dia bekerja dengan cepat. Nah, kami hanya baru menerima, kalau tidak salah ini baru 15. Ya, mudah-mudahan September sampai akhir September itu bisa berkembang jumlah itu. Rata-rata juga di kampus lain kisaran juga seperti itu. Saya tanya kepada teman-teman ya kisaran seperti itu. Ada 20, ya mungkin lebih dini dan tidak pernah berhenti untuk mensosialisasikan itu. Setiap ada kesempatan lakukan sosialisasi SKSS itu. Ya. Kedepannya, diharapkan program ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dan salah satu upaya untuk meningkatkan desrap yakni dengan sosialisasi langsung ke masyarakat. Andika, Bali TV. Pura Luhur Surya Agung Pucak Bukit Mucung yang berlokasi di Desa Angantelu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, merupakan salah satu pura di Bali yang berdiri megah di ketinggian 350 meter di atas permukaan tanah. Pura ini menjadi simbol harmoni spiritual, pelestarian alam, dan wadah pemersatu umat sedharma dari berbagai penjuru Bali yang memiliki keunikan tersendiri. Pembangunan pura ini atas prakarsa tokoh spiritual sekaligus Ketua Alumni Lemhamnas Bali, Dr. Inengah Suryate. Pura ini tidak berlandaskan pada soroh atau klan tertentu, melainkan terbuka bagi seluruh umat Hindu dari berbagai penjuru Bali yang telah dan akan menjadi pengempon serta pendatangkil ke pura. Dari atas pura, pengunjung dapat menyaksikan panorama indah. Di bagian utara tampak Gunung Agung, di bagian timur Pelabuhan Amuk, di bagian selatan Samudra Indonesia dan Pulau Nusa Penida, serta di bagian barat terlihat Pura Andekase. Lokasi pura ini juga berdekatan dengan pura-pura penting lainnya seperti Pura Goa Lawah, Pura Dalempet, dan Pura Lempuyang. Menurut pengelingsir pura Dr. Inengah Suryate, keberadaan Pura Luhur Surya Agung Pucak Bukit Mucung adalah linggih ide Betara yang Siwa Pasupati, sama seperti di Gunung Semeru, Jawa Timur. Oleh sebab itu, pura ini dikategorikan sebagai pura kayangan jagat, yang dimana pura tempat semua umat Hindu dapat menghaturkan bakti. Sejarah singkat pura puniki pertama didirikan di tahun 2006, kantun menggunakan pelinggih Padmasari berupa PC. Kemudian dilakukan renovasi di tahun 2020. Pertama, masyarakat utawi pengempon iriki mekario margi saking kaler rauh iriki. Kaping kalih di tahun 2021 ngawitin mekario Padma Abo taler mekario linggih ide Betara Bayu. Kaping 3 talar mekaria pepelik utawi Paruman ting tahun 2000-an punika kan. Terus ring tahun punika talar ke Tangyang pelinggih Dalempet, Ratu Betara Dalempet. Talar wau niki ring Ratu Gede Bukit Mucung sane ring bawah puniki talar ke Tangyang pelinggih irike kenten. Terlebih-lebih niki memiliki ciri khas tersendiri bahwa secara alamiah wenten batu berupa kura-kura atau bedawang nalau atau penyu iriki yang tidak dibuat oleh manusia secara alami. Nah, iriki memiliki ikon yang sangat luar biasa keberadaan beliau, dan beliau pun sering memberikan warunugraha daripada para penampilan-penampilan sane rauh pada takil iriki. Nah, ke depan titiang jaga pacang malih ngemargiang pertama jaga pacang ngarianin balai peyatnya genah daripada pengempon diki ngarianin samian yadnya sane jago pacang kemargiang ring sisi kau puniki.
taler puniki doaning puniki ring puncak bukite. Nah niki ke depan untuk membina fisik daripada umat begitu dalam bentuk raja yoga, gitu. Dalam bentuk raja yoga, titian jago merencanakan mekarya Bayu Yoga Center ringgenah seni di bawah pun karena iriki udaranya hawanya sangat bersih jauh daripada polusi-polusi. Kemudian juga kita ingin meningkatkan daripada pura ini untuk anak-anak, ya, anak-anak melakukan jambore spiritual, ya, bagi anak-anak SMA, SMP, SD dan lain sebagainya. Nah, mawinan seperti niko. Nah, ring genah pura niki setiap jam 10 pagi dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Lanjut pengucapan Pancasila. Mari bos bina jam 10 ampun secara otomatis ya mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Talar iriki setiap jam 6 pagi Trisania, jam 12 siang talar Trisania, jam 6 sore talar Trisania berkumandang iriki. Tiada lain untuk membina umat serada bakti ring ide sesunat. Pura Luhur Surya Agung Pucak Bukit Mucung berdiri di kawasan yang secara alami ditumbuhi pohon-pohon sakral dan langka seperti jarak bang, sambung tulang, cendana, taruwong, dan lainnya. Keberadaan pohon tersebut diyakini sebagai anugerah yang widi karena tidak pernah ditanam secara sengaja melainkan tumbuh alami dan memiliki khasiat obat. Pura Diki sejak dulu kata orang Angan Telu bahwa Bukit Madurgama, bukit tempat orang beryoga, bukit tempat orang penginih-inih kalau menduwe karya. Beliau datang sendiri karena dulu katanya bukit ini tempat pangkalan Belanda. Ada sebuah marmer yang ada di utama Mendalo, tapi sayangnya dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab. Kemudian bukit ini betul-betul secara niskala memiliki keanehan-keanehan. Pas pada suatu hari, Paikatan Pemangku Bumi Sekeng Sanur 30 orang tangkil beriki, belum niki ada tembok. Tiba-tiba jam 5:30 ada suara gentel tiba-tiba di ring taruwong. Yang terkejut, dari mana asal-usulnya selama 20 detik? Semua pun tercengang. Oleh karena itu keunikan-keunikan menika betullah sekarang dimuliakan atas bantuan Bapak Gubernur. Kita membangun pura niki, kita bentuk dengan posisi seperti sekarang niki, menjadilah sebuah kayangan yang bisa dipuja oleh semua umat. Di samping mereka melakukan religius, di samping melakukan yoga di sini dan semadi bisa menikmati view yang sangat indah. Di kawasan pura juga terdapat pelinggih-pelinggih utama, antara lain pelinggih Padmanabe sebagai linggih Ide Betara yang Siwo Pasupati, pelinggih Hanoman Ide Betara Bayu, pelinggih Paruman. Selain itu terdapat pelinggih Ide Ratu Dalempet, linggih Ratu Gede Bukit Mucung, serta sebuah batu alami berbentuk bedawang yang baru ditemukan pada tahun 2020. Tidak hanya sebagai tempat pemujaan, pura ini dirancang untuk menjadi pusat spiritual dan wellness retreat ideal bagi yoga dan meditasi. Bunga Widrayani, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.